Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhihiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam senantiasa tercurah limpah pada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan tema tadi 2024 antara memilih presiden dan kemaslahatan umat. Namun saya tidak akan membahas terkait tentang capres ataupun cawapres ya. Karena di sini bukan tempat forum kampanye, melainkan forum pengajian. Yang saya garis bawahi adalah lebih kepada kemaslahatan umat. Ya, al-maslahah al-ammah ya, lebih kepada kemaslahatan umum. Sejauh mana kontekstualisasinya momentum pada saat ini. Karena mungkin per hari ini adalah hari tenang masa kampanye untuk menghadapi dan pelaksanaan di hari H tanggal 14 Februari 2024. Saya menggarisbawahi terkait tentang maslahah atau kemaslahatan. Ini memang menjadi salah satu alat ukur tuntutan dan sikap kita sebagai seorang warga muslim dan yang beriman. Jadi tema ini seolah-olah memesan kepada saya untuk bagaimana sikap kita berkaitan dengan momentum hal tersebut. Di sini bukan lagi titik tekannya memilih siapa di antara pasangan calon, melainkan ada sikap dewasa kita sebagai seorang muslim yang menurut pandangan saya maupun pandangan objektif saya berkaitan dengan masyarakat muslim pada kesempatan ini sudah relatif tergolong cukup cerdas, cukup kritis terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya momentum pada saat ini perlu saya sampaikan bahwa kata maslahat ini memang kata dasarnya berkaitan dengan solih ya, dengan solaha, yaitu berkaitan dengan sesuatu hal yang baik. Dan ini menjadi tuntutan dan tuntunan bagi kita sebagai seorang muslim yang beriman. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Secara literal dan tekstual, ayat ini memang sangat jelas dan tegas bahwa kita seorang mukmin atau orang yang beriman ini pada posisi bersaudara. Ada istilah kata seiman, seagama. Jadi saat kita menjadi seorang muslim yang beriman, maka kita yakinkan dalam diri dan jiwa kita yang harus terinternalisasi dalam tubuh kita bahwa kita sesama orang yang beriman ini bersaudara. Ketika itu diyakini bahwa kita sesama orang yang seagama, seiman, dalam hal ini beragama Islam dan berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang khalik kita, maka di situ ada titik tekan. Titik tekannya apa? Fa aslihu baina akhawaikum. Maka berislah, maka harmonislah. Jadi kata di sana adalah harmonis. Di sini kita sekalipun berbagai suku, ras, etnis dalam satu bingkaian agama, dalam satu bingkaian keimanan, ini kita harus faslihu, kita harus harmonis, kita harus sama-sama baik, kita harus saling berbuat baik, kita harus sama-sama tadi dikatakan menghargai, menghormati, menjaga kebaikan. Kenapa? Karena di situ ada titik tekan yang menjadi sebuah perintah kalimatnya. Dalam teks Al-Quran tersebut menunjukkan perintah. Fa'aslihu, maka berislahlah, maka harmonislah. Jadi perintah kita saling baikan, perintah kita untuk berharmonis, kita saling
sesuatu hal yang mengarah pada lebih baik itu adalah perintah. Dalam kaidah itu dikatakan sesuatu hal yang menunjukkan amar maka hukumnya wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Jadi saat teks itu menunjukkan sebuah perintah maka itu hukumnya wajib. Artinya kita berbaik satu dengan yang lainnya sesama muslim yang beriman, maka itu menjadi sebuah kewajiban. Jadi berislah ini adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus kita tegakkan. Maka instrumen apapun yang menjadi bagian daripada harmonis, bagian daripada kita saling baikan, termasuk saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, saling menjamin kebaikan, maka itu adalah sesuatu hal yang wajib. Dan itu juga ada satu mata rantai yang terungkap dalam Quran surat Al-Ma'un, bahwa kita jika tidak saling baikan, jika kita tidak saling membantu dalam kebaikan, maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak kita berharap itu terjadi pada diri kita. Jadi kalimat fa'aslihu baina akhawaikum, berharmonislah, saling baiklah kita sesama orang-orang yang beriman. Karena di antara kita ini bersaudara, sampai ditegaskan lagi. Jadi ada dua kata ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Yang pertama ada ikhwatun. Yang kedua baina akhawaikum. Ini penegasannya sangat penting bahwa kita saling menghormati, saling menghargai. Kemudian kita saling baik, saling menolong, saling bertakaful atau saling menanggung kebaikan. Itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Maka kita sebagai seorang warga muslim yang beriman, ketika tadi saya katakan bahwa kita harus menginternalisasikan dalam jiwa dan raga kita harus senantiasa sesama seorang muslim beriman itu harus bersaudara. Maka konsekuensi bersaudara itu kita harus saling membantu. Kita harus saling menolong. Nah, dalam konteks di era hari ini yang mungkin tinggal menghitung jari hari maupun detik, jam, menit, apapun waktunya. Saat ini kita berbeda atribut, jangan sampai ribut. Ya. Berbeda pilihan, kita tidak boleh untuk saling caci dan maki. Karena tidak ada ajaran Nabiullah Muhammad SAW mencaci dan memaki. Hatta sekalipun dengan musuhnya dia tidak pernah mencaci dan memaki secara berlebihan. Justru Rasulullah Muhammad SAW senantiasa menunjukkan sebagai teladan yang sangat hasanah. Keteladanan yang sangat mungkin tidak dapat dipenuhi oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Dia adalah manusia sempurna di antara manusia yang lain. Paling tidak itu menjadi spirit kita untuk beramal soleh. Menjadi figur manusia atau muslim yang beriman bahwa kita senantiasa harus menanamkan diri kita, jiwa kita sesama orang ini bersaudara. Jangankan dengan muslim yang seiman atau muslim yang beriman, dengan orang lain tidak seiman pun kita harus menjaga persaudaraan. Kita harus menjaga kebaikan dengan orang lain. Karena mereka juga adalah ciptaan Allah. Bahkan bukan hanya dengan manusia, termasuk dengan makhluk yang lain pun. Baik dengan hewan, dengan tumbuhan, serta alam semesta yang lain atau makhluk hidup lainnya, kita harus senantiasa berbuat baik. Jadi wajar kalau tadi ada kalimatnya penegasan terkait tentang persaudaraan. Termasuk momentum saat ini yang mungkin cukup menarik perhatian selama beberapa bulan ini menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan para calon anggota legislatif. Ini harus dihindari sesuatu hal yang buruk. Justru kita harus bagaimana kemaslahatan umat ini kita ciptakan. Karena kalimat dalam Al-Quran ini menyatakan sesuatu yang wajib kita menjaga kemaslahatan umat. Al-maslahah amah, kemaslahatan umum. Bahkan ini menjadi salah satu prinsip
yang dijadikan prinsip kebangsaan dan kemasyarakatan atau kenegaraan kita, senantiasa kita mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ini saya masih ingat dalam pendidikan kewarganegaraan masa saya saat sekolah. Dan di sini ada titik tekan bahwa kita tetap harus menjaga kemaslahatan umum atau menjaga kemaslahatan umat. Berbeda pilihan itu adalah hak dijamin oleh undang-undang. Namun ketika kita harus memilih mana yang memenuhi dan menurut kriteria yang baik, itu diberikan kepada setiap individu. Dan itu dulu dikenal dengan luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, plus jurdil, jujur dan adil. Ini masih ingat ya, dalam kepala kita masa Orde Baru itu namanya luber, dengan ininya revelita. Ya, sekarang RPJM dan apapun namanya. Tapi intinya bahwa asas itu tetap kita jaga, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya, adil. Maka ada konsekuensi setiap kita yang kita lakukan. Nah, apa sih titik tekan ketika kita menghadapi berbagai persoalan hari ini yang mungkin menarik perhatian dan menjadi catatan kita sebagai seorang muslim dalam konteks pemilu hari ini? Ya, Asyatibiyah menjelaskan 5. Walaupun ini sering dipakai ketika saat menetapkan hukum dalam Islam. Asyatibiyah punya 5, ya. 5 apa itu? Setiap kita melakukan tindakan perbuatan kita dalam aktivitas kita sehari-hari, baik berbangsa, bernegara, bermasyarakat, ada 5 yang harus kita perhatikan sebagai syarat dan prasyarat kita untuk melakukan hal tersebut, untuk menentukan sikap kita. Yang pertama adalah hifdzuddin, adalah memelihara agama. Jadi sebuah konsekuensi kita sebagai seorang muslim yang beriman, ketika kita menentukan sikap, ketika kita menentukan apa langkah yang kita harus lakukan, baik yang kita kerjakan dengan langkah kaki dan tangan kita, gerak dan perbuatan kita, maka pertama kita harus mengedepankan memelihara agama kita. Hifdzuddin, harus memelihara agama kita. Jangan sampai mengarah pada tindakan untuk merusak agama kita. Harus menjaga agama kita. Karena agama kita adalah yu'la wa la yu'la alaih. Islam ini adalah yu'la wa la yu'la. Tidak ada yang atas selain Islam. Jadi maka kita senantiasa untuk menentukan sikap kita pada momentum hari ini tetap untuk menjaga nilai-nilai keagamaan kita. Itu pertama hifdzuddin. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs. Kita harus berorientasi segala sesuatu yang kita kerjakan ini harus memperhatikan nilai-nilai yang memang di situ ada titik tekan untuk memelihara, menjaga jiwa. Hifdzun nafs, nyawa kita harus dijaga, keselamatan kita. Itu menjadi harga mati, menjaga agama kita. Kemudian menjaga nyawa kita, memelihara jiwa kita harus dijaga. Hal ini penting. Setiap tindakan dan perbuatan kita harus mengacu dan menjaga nilai-nilai yang harus dipelihara terkait tentang jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita hilang, terkoyak, terganggu. Karena kalau sudah jiwa kita terkoyak dan terganggu, ini akan ada masalah dalam aktivitas hidup kita. Apalagi kita akan dihadapkan dengan hilangnya jiwa kita. Ini harus. Makanya kita harus ikhtiar. Kita harus hati-hati. Kemudian yang ketiga ya, adalah hifdzul aqal. Kita harus senantiasa menjaga dan memelihara akal. Yang ini dipopulerkan oleh pengamat politik kita Rocky Gerung tentang akal sehat. Jadi kita harus memelihara akal kita ketika setiap tindakan dan perbuatan kita. Tidak boleh kita merusak akal kita. Apalagi nanti akan ada hubungan akal dengan jiwa tadi. Ya. Khusus dalam konteks akal di sini jangan sampai akal kita dipakai untuk sesuatu hal yang buruk.
Dan ini harus dipelihara. On the track akal ini digunakan. Karena oleh Allah diberikan salah satu di antara deretan makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusia memiliki keunggulan dan kelebihan karena dengan akalnya. Maka kita harus hifdzul akal. Ini 3. Kemudian yang keempat, hifdzun nasab. Apa itu? Kita harus menjaga keturunan kita. Dan ini juga diperintahkan oleh Al-Quran maupun juga diingatkan oleh para nabi maupun para sahabat, ulama. Kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Maka kita penting untuk menjaga keturunan di sini, memelihara keturunan ini. Ada keberlanjutan. Jadi ini selain memang juga perintah, sehingga jika ada indikasi mengarah pada merusaknya keturunan, maka ini harus dijaga. Di sini juga kita menjaga diri kita, istri kita, anak kita, keluarga, famili, dan semuanya terus dijaga. Dipelihara. Ini adalah hifdzun nasab. Dan yang kelima adalah hifdzul mal. Memelihara harta. Ini juga penting, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun langkah kita, senantiasa dalam rangka untuk menjaga harta kita. Selama kita mampu menjaga, maka kita jaga. Maka dijaga ini banyak variannya, mulai dari kita bagaimana didapatkan, kemudian digunakan, sampai bagaimana kita untuk mengembangkannya harta ini. Ini adalah hifdzul mal. Jadi 5 menurut Asy-Syatibi plus ditambah oleh Acep Jajuli, hifdzul ummah. Dia seorang pakar usul fikih dari UIN Bandung. Dia mengatakan yang keenam ini adalah hifdzul ummah. Hifdzul ummah itu apa? Menjaga, memelihara umat. Tapi memang yang tadi disampaikan 5 tadi, itu adalah sesuatu hal yang sangat boleh dikatakan menjadi penting pada siapapun. Namun harus juga, ini argumentasi Prof. Acep Jajuli ini tentang hifdzul ummah penting. Kenapa? Karena kita hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jadi tidak hanya berhenti pada diri kita, keluarga kita, tapi juga kita harus memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kenegaraan, sehingga maka muncul dengan kita harus memunculkan sikap kita menetapkan satu, bagaimana orientasinya adalah untuk mementingkan pemeliharaan terhadap umat. Maka tadi tepat dengan kalimat maslahatul umat, kemaslahatan umat. Ada orientasi kemaslahatan umat. Karena ini penting untuk kita memiliki tanggung jawab sebagai seorang mukmin atau seorang muslim. Kenapa? Karena tadi kita sudah diikat dengan ikrar kita adalah ikhwatun, kita adalah bersaudara. Sehingga kita disuruh, diperintah oleh Allah dengan syariatnya bahwa kita harus harmonis satu dengan yang lainnya, antara muslim satu dengan muslim yang lain, yang beriman satu dengan yang beriman lain. Kita harus bersaudara, menjaga kebaikan. Maka itu penting. Untuk mewujudkannya 5 plus 1 jadi 6. Disebut dengan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah yang 5 tadi plus 1 jadi 6? Adalah maksud tujuan segala apapun syariat Allah tiada lain hanya untuk kemaslahatan. Apapun, baik itu adalah hifdzud din, hifdzun nasal, hifdzul mal, hifdzul akal, dan hifdzun nafs, dan hifdzul ummah, itu tiada lain untuk kemaslahatan diri kita, orang-orang dekat kita, serta kemaslahatan orang banyak, baik bangsa, negara, bahkan masyarakat dunia sekalipun. Itu harus dijaga kemaslahatannya. Bahkan bukan hanya masyarakat yang dihuni namanya manusia, termasuk alam semesta lainnya, makhluk lainnya, baik itu hewan, tumbuhan, gunung, air, dan semuanya harus dijaga kemaslahatannya. Kalau tidak dijaga kemaslahatannya, maka akan terjadi banjir di mana-mana. Dan itu bukan kemaslahatan, melainkan kemafsadatan atau kerusakan.
wala tufsidu fil ba'da islahiha. Itu selalu bergandengan kata maslahat ini dengan syahadat. Kita tidak boleh berbuat rusak. Kita harus menjaga kebaikan. Itu juga begitu tadi disampaikan. Jadi penting kita pahami ya. Penting kita pahami segala sesuatu apa yang menjadi perintah Allah, karena itu syariat, dan syariat itu pasti ada kemaslahatannya. Mustahil tidak ada kemaslahatannya. Jadi disitulah maqasid syariah yang dimaksud oleh Asy-Syatibi dan Prof. Acep Jajuli, tambahannya hibdul ummah. Termasuk dalam konteks pemilihan kepemimpinan kita harus mengedepankan kemaslahatan. Kenapa? Karena ini menjadi penting dalam teori aturan hidup manusia, yaitu menjadi pegangan aturan hidup kita. Senantiasa mendahulukan kemaslahatan, yang disebut dengan istilah para ulama ushul fikih atau ulama fikih adalah jalbul masalih, mengedepankan kemaslahatan. Bahkan ada sebuah kaidah menjadi sebuah rumusan ketika kita beraktivitas yang sifatnya muamalah adalah darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak darul mafasid, menolak kerusakan. Ya. Jadi kita harus menolak segala bentuk hal yang akan merusak kemaslahatan. Muqaddamu ala jalbil masalih, mendahulukan ya, sesuatu yang maslahat. Inilah rumusan. Kalau bahasa ilmu sains dan teknologi rumus. Tapi kalau dalam bahasa ilmu agama, usuluddin atau ahli syariat, ini namanya kaidah. Ya. Ini rumusan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak sesuatu yang membuat rusak dan mendahulukan sesuatu yang bermaslahat. Maka ketika kita berhadapan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan berkeumatan, termasuk berpersyarikatan, bermuhammadiyah, maka senantiasa harus mengedepankan kemaslahatan. Pilihan-pilihan kita pun harus mengedepankan kemaslahatan. Kita tidak harus ribut karena beda atribut, tidak. Karena ini wilayahnya muamalah. Ini muamalah, hubungan antar manusia. Bukan ini memilih Tuhan dan bukan Tuhan. Tapi kita memilih pemimpin kita yang terbaik di antara yang baik. Kalaupun tidak ada yang baik di antara yang buruk. Harapan kita yang baik, yang terbaik di antara yang baik. Minimal ketika ada yang buruk, ada yang baik di antara yang buruk. Dan bukan hanya dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif, melainkan dalam pemilihan apapun konteksnya kepemimpinan. Karena hakikatnya manusia ini adalah pemimpin semua manusia di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini pemimpin. Maka saat ketika untuk memilih pemimpin yang lain, itu ada disiplin ilmu lain yang untuk memperkuat. Paling tinggi kalau menurut Asy-Syatibi serta Acep Jajuli 5 maqasidus syari plus 1 jadi 6 maqasidus syariah. Dalam implementasinya tidak selalu mutlak harus seperti itu. Dijelaskan juga ya bahwa dalam implementasikan berorientasi nilai-nilai tersebut ada 3 tingkatan. Dalam bahasa ahli agama ada daruriyah, hajiat, serta tahsiniyat. Atau dalam bahasa kita yang kita kenal dalam ilmu sosial atau ilmu ekonomi, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Itulah kalau bahasa. Yang tadi tingkatan itu sama seperti itu. Daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat itu sama. Primer, sekunder, dan tersier. Itu dikembalikan sesuai dengan kapasitas kita untuk membuat tingkatan itu. Kalau dalam ekonomi kan sudah paham. Tapi dalam konteks menetapkan sikap kita, tingkatan yang mana-mana yang diprioritaskan, salah satunya tadi hifdudinnya, hifdun nafsnya, hifdul akalnya,
hibdun nasl, dan terakhir hibdul mal. Dan yang kemudian keenamnya adalah ulama Indonesia mengatakan hibdul ummah. Dan ini sangat disepakati dan disetujui oleh para ulama Indonesia pada saat Prof. Acep Jajuli menyampaikan tentang hibdul ummah. Dan ini memang sangat masuk akal, tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Kenapa? Karena memang kita harus nanti memiliki tanggung jawab moral memajukan bangsa, masyarakat, serta umat. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan tadi saya menyampaikan bahwa momentum pemilu presiden tahun 2024, perbedaan atribut jangan sampai membuat ribut. Kita menjaga persaudaraan kita sesama muslim yang beriman satu dengan yang lain. Pilihlah sesuai dengan hati nurani yang kita, sesuai kriteria yang kita pilih. Maka penting ketika mengimplementasikan sikap kita ini tetap yang diprioritaskan adalah senantiasa menjaga sesuatu hal yang harus kita jaga. Termasuk apa saja yang kita akan lakukan. Ada nilai orientasi pada sisi kepentingan agama, kepentingan jiwa, kepentingan akal. Karena dalam aktivitas sosial, baik ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya yang berkaitan dengan muamalah hubungan manusia dengan manusia, itu sangat dinamis. Bahkan ada seorang guru besar, Prof. Rahmat Syafi'i, saat itu menyampaikan, hal ihwal dalam muamalah ini harus bid'ah, katanya. Beda dengan hal ihwal dalam ibadah, itu tidak boleh bid'ah. Tapi dalam muamalah ini harus bid'ah. Yang dimaksud harus bid'ah ini harus dinamis. Kenapa? Karena tuntutan kehidupan masyarakatnya akan terus mengalami dinamika. Maka ketika kita selalu flashback ke belakang, selalu romantisme sejarah, kita akan ketinggalan. Maka kita harus menyikapi dengan sikap yang dinamis. Disitulah titik tekan bahwa harus bid'ah. Tidak selalu harus saat itu Nabi Muhammad bepergian pakai kuda, pakai unta. Kita wajib pakai kuda dan pakai unta, gak usah pakai pesawat. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa dalam konteks muamalah kita itu harus bid'ah. Itulah kira-kira. Dulu dagang pakai alat transportasinya kuda, keledai, unta. Saat ini harus pakai pesawat, mobil, kereta. Dan itu adalah sebagai bentuk bid'ahnya muamalah. Dalam sosial, politik, ekonomi, termasuk ilmu pengetahuan teknologi. Saat dulu Nabiullah Muhammad tidak ada smartphone, tidak ada Android, tidak ada yang namanya tablet, tidak ada yang namanya handphone, apapun namanya. Saat ini ada, boleh itu bid'ah, tapi bid'ah yang diharuskan. Maka saat ini kita sebagai seorang muslim yang beriman harus kreatif, inovatif untuk memberi solusi yang kontributif. Kalau kita selalu flashback ke belakang harus begini, harus begitu dalam konteks muamalah, ini nampaknya akan terjadi ketertinggalan. Jadi kemaslahatan umat pun jangan selalu kita harus seperti masa lalu. Tidak, dalam konteks muamalah kita harus dinamis. Dan banyak cara dan strategi. Kita tidak boleh berhenti ketika menghadapi berbagai hambatan dan rintangan. Mungkin itu sebagai titik tekan terakhir bahwa kita senantiasa harus menjaga hubungan sosial kemasyarakatan, saling baikan satu dengan yang lainnya. Fa'aslihu baina akhwaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Segala sesuatu yang kita bangun persaudaraan ini tiada lain untuk kita membangun saling memberi kasih sayang. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Kalau memang ada dialog dan tanya jawab, kami atau saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dinamika Pilpres memang masih panas Pak. Dan ulama-ulama untuk menentukan calon presiden yang kita kehendaki, tentu sebagai umat Islam kita sudah bisa mencari contohnya Rasulullah SAW yang 4 sifat tadi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Iya, betul. Ulama-ulama kita banyak yang bersepakat mendukung salah satu paslon. Tapi kenapa ormas-ormas Islam kita nggak ada yang berani mendukung secara gentleman?
Mereka mengatakan netral. Netral ini ibarat mobil kan nol Pak ya. Iya. Maju boleh, belakang bisa, kan netral. Nah, pertanyaan saya kenapa orang-orang Islam yang begitu banyak di negeri Yep. kita kayaknya belum ada yang mendukung salah satu saja. Yep. Tapi yang banyak adalah ulama-ulama yang ya di luar ormas Islam itu. Ya, ya. Barangkali punya pandangan Pak Ustadz. Kira-kira Pak. Masya Allah, ini pertanyaannya agak berat nih. Oke, baik ya. Terima kasih. Ini langsung notok di pertanyaannya. Betul ya, kita sepakat ini nomenklatur sifat Nabi yang 4 ini ya, Siddiq, Amanah, Fatonah, dan Tabligh ini. Tapi memang ini perlu dirasionalisasikan ya, terkait tentang 4 sifat ini dalam konteks kekinian, khususnya dalam konteks kepemimpinan. Memang ini salah satu di antara kenapa ini saya mencoba langsung di Hibdul Ummah. Ini maqasid syariah yang disampaikan oleh Pak Acep Jajuli, salah satunya ini Hibdul Ummah. Kita sangat rentan kondisi sosial masyarakat dalam konteks kepentingan pilpres. Kenapa? Karena pilpres ini, maaf Pak, orientasi kepentingan pragmatis materinya lebih tinggi. Saya katakan jujur apa adanya. Dalam konteks kepemimpinan, pemilu presiden, wakil presiden, ataupun dalam konteks kepemimpinan anggota legislatif, baik pusat sampai daerah, ini orientasinya lebih dominan material oriented. Maaf Pak, dalam tanda petik material bukan hanya fulus, bukan hanya dolar, rupiah, bukan. Itu hanya bagian kecil Pak. Maka disinilah para ormas Islam ini memiliki kemampuan membaca tentang situasi kondisi sosial masyarakat hari ini, supaya nanti tidak terjebak dengan pernyataan resmi dari orang Islam itu dikhawatirkan terjadi konflik horizontal antar umat satu dengan umat yang lainnya. Bayangkan ketika ormas-ormas besar yang sudah ratusan tahun usianya, bahkan dia memiliki portofolio mendirikan negara dan bangsa ini, andaikan berbuat dan bertindak salah, apalagi hingga fatal, karena gara-gara mengeluarkan pernyataan yang membuat konflik horizontal ini, yang disebut dengan Hibdul Ummah. Ini memang penting untuk saya sampaikan. Adapun ada pernyataan-pernyataan personal, itu hak individu. Tapi resmi atas nama institusi, organisasi Islam, ini pertimbangannya sangat panjang dan ini memakan, saya yakin tidak cukup selesai sebulan menjelaskan hal itu. Terlebih kita memilih manusia di abad hari ini. Agak sulit tadi mengatakan dalam tanda petik ini yang beriman, ini yang tidak beriman. Masih mending saat itu terjadi pilihannya hitam dan putih ketika kasus DKI Jakarta. Itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau sesama muslim, apalagi tadi dikatakan sesama orang yang beriman, ini yang harus kita jaga hubungan antar kelompok masyarakat dan individu. Maka saya juga berkesempatan pada saat ini, momentum ini apalagi live streaming, saya sampaikan momennya pas tepat kita mengatakan fa'aslihu baina akhawaikum. Kita bersaudara sama muslim. Jangankan sesama muslim yang beriman, sesama kita manusia di permukaan bumi ini kita harus fa'aslihu. Kita harus senantiasa berbuat baik. Kalaupun pilihan, sampaikan secara personal. Ketika memang dia mengatakan di publik, boleh, ya silahkan kalau mampu mempertanggungjawabkan, merasionalisasikan dengan berbagai argumen, pengetahuan, disiplin ilmu yang dimiliki, silahkan. Itu hak individu, dilindungi oleh negara, dilindungi oleh perundang-undangan. Tapi kalau bicara ormas Islam, itulah ya jam terbang ormas Islam menghadapi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Memiliki kemampuan yang menurut saya tidak main-main. Hatta sekalipun ada yang dikecewakan, oh pasti warga jamaah baik persyarikatan Muhammadiyah maupun juga ormas yang lain. Kenapa sih Muhammadiyah tidak mengeluarkan statement yang jelas dan tegas? Mereka mempertimbangkan bukan hanya
kepentingan sesaat. Karena kepemimpinan memang hanya 5 tahun. Tapi kemaslahatan umat bertahun-tahun. Bayangin. Untuk kemaslahatan umat, hibdul ummah, ini bertahun-tahun selama muka bumi ini hidup dan manusia hidup, maka di situ akan menjadi orientasi utama. Justru bagaimana sekarang itu kita harus mengedepankan tanggung jawab moral kita, mendidik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, supaya menjadi pemilih-pemilih yang kritis. Supaya menjadi pemilih-pemilih yang memang berorientasi hibduddin sampai menjadi hibdul ummah. Karena saya yakin di sini semua orientasinya adalah kepentingan. Apapun alasannya, siapapun paslonnya, semuanya berorientasi pada kepentingan. Namun kalaupun ada kadarnya, ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen, ini akan terjadi relativisme. Terjadi ketergantungan, bahwa tergantung dilihat dalam perspektif apa presentasi ini lebih besar. Itulah yang mesti dijaga oleh ormas-ormas Islam, menjaga gesekan horizontal antar kelompok masyarakat yang di dalamnya berorientasi kepentingan. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.